Ada raja bersama mantan koruptor. Dia senang injak kepala kerbau. Ternyata yang injak kepalanya kerbau, ternyata dia juga seorang koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebocoran terbesar dalam sejarah, skandal 9 juta hektar sawit mangkir di era Jokowi bikin publik geger. Nah, jagat media sosial khususnya platform X ya, tengah dihebohkan oleh perbincangan hangat terkait temuan mencengangkan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan tersebut ya mengungkapkan bahwa sekitar 9 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia diduga kuat tidak membayar pajak pengelolaannya. Jadi ironisnya pembiaran ini disinyalir ya sudah berlangsung lama, termasuk sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya. Nah, temuan ini pun ya mematik reaksi keras dari publik di sosial media. Salah seorang netizen ya secara blak-blakan menyoroti isu tersebut. Nah, netizen tersebut ya menuding bahwa ada aliran dana ilegal dari para mafia sawit yang langsung bermuara ke Solo. 9 juta hektar sawit tidak bayar pajak di era Jokowi. Mafia sawit setor langsung ke Solo. Saat rezim Jokowi kemarin yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada sekitar 9 juta hektar sawit kita itu tidak bayar pajak. Temuan penyelidikan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar sawit tidak pernah menyetorkan pajak selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. 9 juta hektar perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan milik beberapa perusahaan seperti Salim Ifomas, Bumi Tara Agri, Golden Agri Sinarmas tidak mau membayar pajak dengan alasan bos kami sudah setoran langsung ke Solo. Kementerian Keuangan harus segera menyelidiki penggelapan pajak tersebut. Apalagi, perkebunan sawit dianggap sebagai salah satu penyebab banjir dan tanah longsor. Purbaya Yudi Sadewa pastinya akan bergerak untuk menertibkan industri sawit, karena dengan adanya penggelapan pajak, negara rugi ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pada saat ini saya dapat info, ada 2 menteri yang menolak ini diberlakukan. Oh, oke. Ya, makanya kemarin kan hampir diundur kan. Iya. Dan saya tahu itu, menteri itu memang dia pelaku selama ini. Waduh. Pelaku selama ini. Iya. Nah, waktu saya ketemu dia menyatakan, saya kan tanya, Pak, datanya dari mana Bapak dapat? Ya ini setelah saya presiden baru bisa dapat. Saya sudah menduga dari dulu, tapi setelah presiden saya dapat datanya. Nah, itu mungkin alasan Pak Prabowo keliling-keliling Enggak juga. negara. Itu lain ya. Lain. Dan Pak Prabowo punya nama. Iya. Nama semua orang pelakunya itu, namanya, dan disebutkan namanya saya. Oke. Ada Dia tahu daftarnya. semua namanya, pelakunya siapa, berapa jumlah yang dilakukan itu punya. Jadi ya udahlah. Saya pikir orang-orang ini udahlah bertobatlah demi negara ini. Kenapa saya betul-betul fokus untuk di oligarki? Karena oligarki inilah sebenarnya yang menguasai negara. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Jadi saya menyatakan kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Karena pengen gue, nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya 2. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau. Katakan paradok. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali
ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, kalau kita baca ya postingan netizen di sosial media, gila 9 juta hektar sawit tidak dibayar pajak di era Jokowi, mafia langsung setor ke Solo. Pantesan birahi kekuasaan, makin gila nih orang, udah pantas dihukum, nepalkan mereka sekeluarga serakah semua. Nah, tidak hanya itu saja, ya netizen di sosial media menelusuri yaitu para tokoh di samping Jokowi saat ritual injak kepala kerbau, ternyata mafia dan koruptor. Nah, foto tersebut menjadi viral di sosial media. Sejumlah netizen dengan cepat menelusuri identitas tokoh-tokoh yang berdiri mendampingi Jokowi di sisi kanan maupun kiri. Nah, sampai netizen ya menyematkan foto tersebut dengan label barisan koruptor. Bahkan pemberi gelar Jokowi sebagai pemuka bangsa tidak mendapat izin dari Raja Lampung. Dan ini memuncul berbagai reaksi dan komentar masyarakat di sosial media. Boleh saya rinci, saya sebut? Ya, yang saya dengar koruptor ya. Ya, ini saya mendapat info ya, tapi kita lihat aja. Ada namanya, jadi di foto itu Jokowi di foto bersama lima tokoh, ya. Tokoh pertama yang paling kanan Bustami Zainuddin, dia dikenal sebagai mafia tanah gitu. Kemudian Andi Ahmad, nah ini yang paling populer karena jejak digitalnya banyak. Dihukum 12 tahun, dia korupsi APBD senilai 28 miliar. Kemudian ya Jokowi sendiri dijuluki adalah tokoh nomor 2 mantan pemimpin yang paling korup, kan? CCRT ya. Kemudian ada Abdurrahman Sarbini yang korupsi pengadaan kapal cepat 2,8 miliar, korupsi gedung Islamic Center 17 miliar, korupsi pengadaan makan minum PNS 2,5 miliar. Banyak. Dan itu ya beberapa orang yang problematik menjadi panitia lokal. Karena panitianya adalah Jokowi kan, ketua panitianya, dan dia yang impresario kalau dalam acara seni itu dia impresario yang menyediakan dana sekaligus mengatur detail-detailnya, termasuk detail-detail yang menodai tata adat itu, yaitu menginjak kepala kerbau. Dengan kata lain, menurut Mas, itu atas inisiatif Jokowi menginjak Udah pasti lah. Oke. Nggak mungkin kalau orang lokal ada gestur apa coba menginjak. Biasanya yang saya tahu, yang saya pelajari, referensi yang saya dapat, memang ada penyembelihan kerbau, adat kedaton itu ya. Pemberian gelar apa itu namanya, Baginda pemuka bangsa gitu ya. Itu memang ada mungkin anugerah itu memotong kerbau atau kambing. Tapi biasanya ya udah dimakan bareng-bareng, kemudian kepala kambingnya ditaruh di mana gitu, bukan diinjak. Tidak ada presidennya, itu baru pertama kali. Nah, saya langsung menduga dalam tulisan saya berjudul Semiotika Politik Jokowi menginjak kepala, itu ditujukan kepada PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena memang ini kan kickstart. Awal Jokowi mau mengkampanyekan PSI, partai anaknya ya. Nah, PSI itu agar bisa muncul, eksis, tampil, dia harus menggerus dukungan ke terutama PDIP. Karena apa? Kan secara genealogis Jokowi itu dulu diangkat PDIP, kader PDIP. Nah, Jokowi ingin mencuri dukungan PDIP itu di daerah-daerah. Jir. Lagi-lagi kita disuguhi dagelan politik yang saking garingnya malah bikin enek. Kemarin di Lampung ada prosesi sakral penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa buat Jokowi. Gelar yang katanya agung banget. Tapi pas kita spill siapa yang nyematin gelarnya, ya ampun, red flag semua. Yang berdiri di sana ada Andi Ahmad Sampurnajaya, ex-bupati yang punya prestasi gila. Pernah diringkus belasan tahun karena menjarah duit rakyat puluhan miliar. Match banget ya. Ibarat tamu kehormatan disambut sama pro player di bidang nilep duit negara. Bener-bener standar integritas yang low-key memalukan. Makin plot twist lagi. Gelar ini dikasih ke sosok yang rekam jejak internasionalnya aja pernah dicap sebagai pemimpin terkorup versi ICCRP. Perfect combo ya. Ya iyalah, siapa lagi yang paling layak kasih gelar kalau bukan mereka yang satu frekuensi. Rakyat Lampung, mereka mah ogah banget. Ratusan orang turun ke jalan, maki-maki dan nolak mentah-mentah kehadiran sang presiden yang mereka anggap biang kerok kehancuran bangsa. Tapi ya gitu, apa peduli mereka? Para elit ini tetap asyik cosplay jadi orang bijak, masa bodor sama teriakan rakyat yang penting egonya kenyang. Kejadian ini sih benar-benar konfirmasi kalau lingkaran mereka emang isinya itu-itu aja. Kalau mereka yang terbiasa main-main sama uang negara tetap nyaman nongkrong bareng. Bukannya udah jelas ya?
Jadi masih perlu bertanya-tanya nggak kenapa mereka selalu betah banget kumpul sama sejenisnya? Nah, menurut saya Jokowi atau Mukidi jelas termasuk manusia kufur nikmat sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yakni wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Ya. Nah, Bung Mukidi yang gagal jadi Raja Jawa beberapa hari lalu di Lampung sempat jadi Raja Lampung sehari. Dikasih pakaian ala bangsawan Lampung, lantas dinaikkan ke kereta, kemudian digiring ke kamar, lantas duduk di kursi sambil kakinya menginjak kepala kerbau. Dan wajah Mukidi nampak pucat sumringah. Ya. Saya menonton di RTV adegan dagelan politik memalukan itu, dan saya berpikir, masih adakah sebiji atom tersisa dalam diri Mukidi sehingga malu berpenampilan bukan presiden-presidenan, tapi sekarang seperti raja-rajaan. Tetapi saya angkat topi, ya, hormat saya pada tokoh-tokoh Lampung yang memberikan hiburan buat Mukidi. Mungkin beliau-beliau itu kasihan Mukidi didemo dan diusir oleh masyarakat Lampung yang meneriakan yel-yel tangkap Mukidi dan baliho-baliho seratusan tulisan Jokowi penipu, Jokowi koruptor terbesar dan lain sebagainya. Nah, kalau Mukidi masih normal, mestinya dia malu dihina seperti itu dan segera pulang ke Solo. Tetapi dengan bangganya dia tetap berada di Lampung yang masyarakatnya itu tegas, bijak, cerdas, ya, dan tetap berceramah di forum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dipimpin bungsunya Mukidi, ya, yaitu Kaisang. Ya. Mukidi berusaha meyakinkan PSI bahwa PSI harus menjadi mesin besar politik dan bisa masuk ke Senayan. Itu tebusannya Mukidi. Ya. Saya sekarang ini pakai Mukidi karena terbawa arus juga, banyak sekarang orang mempopulerkan kembali Mukidi. Ya. Hewan Jokowi atau Mukidi ini bisa jadi kenyataan, tetapi ada syaratnya. Asalkan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, tapi juga papan menengah, PAN, PKB, PKS, dan partai-partai lainnya berpangku tangan dan banyak tiduran di rumah masing-masing, tidak ikut berkampanye. Kalau begitu mungkin ya PSI jadi gede, ya, jadi lebih besar, ya. Nah, saran saya sederhana saja, Mukidi, Gibran bin Mukidi, dan Kaisang bin Mukidi, Anda bertiga tidak bakal laku lagi di tahun 2029. Jokowi selama 10 tahun itu sebenarnya dengan kelembutannya, dengan ungkapan-ungkapannya yang rendah, bukan ungkapan Prabowo yang membentak. Jokowi ungkapannya rendah, tapi itu kekerasan politik. Wah, kekerasan gimana politik? Caranya ngomong rendah tapi kekerasan politik? Korban. Oh. Kan kita tahu, Bung, yang namanya mafioso itu bukan seperti preman terminal. Yeah. Preman terminal ngancam. Kalau mafioso enggak, Bung. Iya, Bung, ya nanti kalau Anda nggak suka ya enggak apa-apa. Tunggu aja saya ngerokok dulu. Tapi dor kemudian, dor, nggak pakai ngancem, lo terminal ngancem, awas lo, besok lo, sama gua hancurin, besok lupa dia. Tapi kalau mafioso dingin, omongannya dingin, wajahnya dingin, tidak mengesankan apa-apa, tapi dor. Dan tidak pernah mafioso ngancam, apa anakmu aku dor gitu, tidak perlu ngancam, tidak ngomong, ya aku tahu anakmu ada di sana, kamu di sana, apa dor kelar. Jokowi
bahasa mafioso itu. Lembut. Ya, saya memang orang bodoh. Saya ini sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Mau direndahkan kemana lagi? Kekerasan politik itu, Bu. Tapi kali ini saya akan lawan. Guys, infonya mantan Presiden Jokowi tidak dikehendaki atau ditolak atau diminta untuk tidak berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia dan berbagai alasan tentu saja. Tapi ternyata bukan saja disambut, melainkan juga diberi penghargaan khusus. Itu di Lampung akhir minggu lalu mengawali rangkaian kunjungannya di seluruh daerah Indonesia bersama PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Presiden kita yang ketujuh itu justru memperoleh penghargaan khusus, gelar Baginda Pemuka Bangsa. Luar biasa. Ini artinya apa? Bahwa isu penolakan atau demonstrasi menolak Pak Jokowi hanyalah bagian dari dramatisasi untuk memastikan, untuk menggertak Pak Jokowi lah agar tidak ke daerah-daerah. Siapa penggeraknya nanti teman-teman semua yang bisa mendeteksinya. Tapi yang saya mau katakan adalah Pak Jokowi ini niscaya akan tetap lancar menjalankan agenda politik dinastinya. Nah, ini kan dia mengawal PSI karena Ketua Umum PSI putra kandungnya, juga meyakinkan Pak Prabowo bahwa ke depan nanti 2029 nanti PSI kuat, PSI masuk Senayan, dan Pak Prabowo silakan atau didukung untuk tetap bersama Pak Gibran sebagai calon wakil presidennya dalam Pilpres 2029 nanti. Itu yang pertama. Kedua, guys, pertanyaan, mengapa begitu lancar? Ya, artinya tidak ada hambatan. Kan waktu di Lampung itu sambutannya memang biasa, tetapi yang justru yang video-video penolakan atau demonstrasi bawa spanduk menolak Pak Jokowi agak marah, tetapi tidak berpengaruh sekali lagi. Kenapa ini? Pertama, Pak Jokowi ini ya, namanya juga sebagai mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, pasti namanya orangnya masih tetap banyak pendukung di daerah. Yang kedua, PSI sudah punya jaringan. Ya. Kan kalau di Lampung saya lihat ada salah seorang teman itu ya, mantan bupati dan sekarang kalau saya tidak salah anggota DPD RI, masih aktif ya. Ya, menjadi orang yang memprakarsai, bahkan berdiri depan pada saat mendampingi Pak Jokowi menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa gitu. Itu ada itu. Jadi orang-orang PSI ini punya jaringan, mempersiapkan perjalanannya dan sebagainya. Yang ketiga, ini saya kira jaringan kekuasaan Pak Jokowi kan dalam tanda kutip masih memiliki bayang-bayang kekuasaan yang lumayan berpengaruh di Indonesia. Apalagi kan Pak Prabowo ini sebagai presiden yang dimana beliau sangat berjasa menjadikannya bersama putranya itu Pak Gibran. Nah, jadi pihak yang berkuasa tidak mungkin menghalangi, termasuk apalagi aparat keamanan tidak mungkin menghalangi, akan mengawal yang ketat, akan memberi akses selebar mungkin, seluas mungkin pada Pak Jokowi bersama PSI di daerah-daerah. Yang keempat, ini yang paling menentukan, ya menggerak sampai prosesi gelar adat itu saya kira tidak gratis loh, pasti ada uangnya, dan Pak Jokowi memiliki kekuatan pendanaan untuk itu. Orang pasti semua yakin. Lalu siapa yang terancam? Sejumlah partai politik
saya kira merasa khawatir sekarang akan tergerus pendukung mereka, masa mereka ke Pak Jokowi. Yang pertama adalah PDI Perjuangan. Nah ini karena berisan betul nih antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Memang yang fanatis betul terhadap Ibu Megawati dan ke-PDI-an tidak menolak Pak Jokowi, tapi sebagian kan cair sekali. Itu. Sehingga yang cair inilah yang akan kemungkinan besar berpindah ke Pak Jokowi atau ke PSI. Kemudian kedua, ini kan Nasdem. Gerbongnya ini kan sebagian akan dibawa pengaruh Pak Ahmad Ali dulu, bendahara umum, kemudian wakil ketua umum, wakil ketua umum ya di Partai Nasdem itu. Ini kan bawa gerbongnya juga orang-orang Nasdem. Yang ketiga, sebagian Golkar, ya Golkar. Yang apalagi partai-partai kecil, ya, itu saya kira masanya bisa tergerus ke PSI. Golkar saya mau katakan kenapa bisa terpengaruh, karena apa namanya, ya orang tahu semua jasa Pak Jokowi ke orang-orang Golkar itu besar. Jadi minimal tidak ada penolakan dan bahkan welcome, dan sebagian akan mengikut Pak Jokowi. Yang tidak akan tergerus masanya satu Gerindra, sudah pasti itu. Ya, untuk apa bergabung sama PSI? Orang kita sedang berkuasa sekarang, kan? Begitu kira-kira. Yang kedua, itu PKS. Nah, ini punya segmen tersendiri yang fanatik ya. Yang ketiga, PAN. PAN ya, Partai Amanat Nasional. Yang lain-lain itu saya kira rentan untuk terpengaruh, akan tergerus masanya. Gitu. Sewaktu disimbolkan Pak Jokowi menginjak kepala kerbau, itu bisa menjadi permasalahan yang menghantam dirinya sendiri. Oke. Pesannya disampaikan untuk siapa? Targetnya? Ini sudah sangat jelas pesannya, bahwa kerbau itu pasti secara umum masyarakat, apalagi para politikus, pasti berpikirnya adalah banteng moncong putih. Pasti berpikirnya ke sana. Karena apa? Karena seorang pemimpin atau politikus dalam kelas Pak Jokowi ini, dia pastinya sering memberikan simbol-simbol. Karena kepemimpinan Raja Jawa itu sering kemudian memberikan dengan simbol-simbol. Seperti misalnya Pak Harto dahulu, dengan simbol-simbol, dengan nilai-nilai. Dan bagaimana kemudian kiri kanannya itu menangkap. Tetapi kemudian antara simbol-simbol yang dia berikan, yaitu menginjak kepala kerbau atau banteng ini, dengan apa yang kemudian disebutkan sebagai baginda, itu bertolak belakang. Karena apa? Kalau kita ini peka, kalau Pak Jokowi peka, kalau Pak Jokowi itu tidak kemudian dengan sengaja, saya yakin dia pasti tidak kemudian berkenan, kecuali bahwa ada suatu permasalahan. Ada suatu permasalahan yang menjadi permasalahan Jokowi sendiri. Sebentar, bahkan Pak Eko. kemarahan Pak Jokowi. Sebentar Pak Eko. Dengan sengaja, berarti by design? By design. Berarti sudah kemudian dipersiapkan. Berarti sudah diperhitungkan dampaknya. Permasalahan yang kemudian akan berkembang. Kalau ini untuk kemudian memperkuat politik PSI, maka jelas bahwa bagaimana kandang banteng ini bisa beralih ke kandang gajah. Oke. Dan prosesi itu dilakukan di kandang gajah ya? Iya. Karena Lampung identik dengan gajah. Betul. Oke. Nah, Pak Eko, sebagai orang yang pernah bersamai Pak Jokowi cukup lama ya, apakah memang benar Pak Jokowi ini senang main raja-rajaan, Pak?
Pak Jokowi, beliau sangat terlihat sewaktu menjadi presiden. Dengan simbol-simbol nilai pakaiannya, melambangkan nilai daripada tradisi, busana, daripada para raja sultan. Pastinya semua banyak yang kemudian menilai ini secara positif, secara baik. Sehingga sewaktu beliau pola-pola yang dimainkan Pak Jokowi masih efektif dengan memainkan pemberian gelar raja atau gelar-gelar adat. Pasti sebagian masih efektif. Tetapi semuanya itu berangkat bernilai berdasar pada trust atau kepercayaan. Kalau sampai kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, ini jelas sudah mulai turun. Maka bisa kita lihat, coba nanti kita lihat, siapa tokoh-tokoh yang akan bergabung dengan PSI. Berani nggak mereka yang bersih? Berani nggak mereka yang punya kredibilitas bergabung dengan PSI? Kemungkinan kecil untuk berani. Mengapa? Ya karena berpikir orang itu wajar, apalagi seorang tokoh. Dia tidak mau kena kotorannya Jokowi. Hati-hati dengan Raja Jawa ini. Dan dalam beberapa kesempatan memang Joko Widodo begitu akrab dengan simbolik sebagai seorang raja, sampai-sampai sejumlah prosesi pernikahan putranya dirayakan layaknya raja yang merayakan pernikahan putra mahkota. Baik yang pertama putri perempuannya saat Kaisang Ayu menikah dengan Bobi Nasution, termasuk saat Kaisang Pangarep menikah, termasuk juga saat Gibran Raka Buming Raka menikah. Nah, kita jadi ingat ambisi Joko Widodo pada jelang akhir periodenya. Ketika itu dia meminta agar bisa 3 periode jabatan, dan itu disampaikan kepada sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan akhirnya Ahok pun sempat menyampaikan keinginan Joko Widodo itu kepada Megawati, namun keinginan tersebut ditolak oleh Megawati. Dan penolakan itu kemudian berujung pada diamnya Joko Widodo, bahkan perseteruan politik antara Joko Widodo dengan Megawati, dan akhirnya berujung dengan hari ini. Jadi ketika Joko Widodo pada akhirnya dipecat dari kader PDIP karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun Joko Widodo justru memiliki pilihan politik yang lain bersama putranya dan juga menantunya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Nah, istilah Raja Jawa ini juga melekat setelah pidato Bahlil Lahadalia, dan kemudian memang Joko Widodo setelah gagal 3 periode menghendaki agar ada pertambahan kekuasaan di periode keduanya dengan alasan ada 2 atau 3 tahun efektif tidak bisa maksimal menjalankan roda pemerintahan karena alasan pandemi COVID-19. Dan akhirnya saat itu ditawarkan agar ada perpanjangan periode hingga 2 atau 3 tahun. Lagi-lagi ide ini yang sempat diwacanakan oleh Luhut Binsar Panjaitan ditolak oleh publik dan berujung juga penolakan sejumlah partai di parlemen, dan akhirnya Joko Widodo tidak dapat melanjutkan ambisinya sebagai penguasa Indonesia atau melanjutkan ambisi sebagai Raja Jawa. Tapi akhirnya Joko Widodo mampu mengeksekusi keinginannya untuk tetap melanjutkan terah kekuasaan Solo di pemerintahan, manakala putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2024 memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana Gibran Raka Buming Raka yang saat itu belum genap berusia 40 tahun masih bisa mencalonkan diri menjadi cawapres karena tafsiran putusan MK nomor 90 ini. Akhirnya Joko Widodo menitipkan amanah kekuasaan terah Solo melalui putranya Gibran Raka Buming Raka. Dan hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kelilingnya Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai yang dipimpin oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep adalah bagian lanjutan dari upaya untuk melanjutkan kekuasaannya sebagai tanda kutip Raja Jawa. Dan prosesi pemberian gelar Raja di Kerajaan Adat Lampung ini sebagai baginda pembuka bangsa ini menjadikan Jokowi makin lekat dengan ungkapan Raja Jawa. Kita akan lihat dulu bagaimana prosesi Joko Widodo pada akhirnya diberi gelar baginda pemuka bangsa, yang itu diperoleh pada lawatannya di Lampung selama 3 hari, dan nanti akan diakhiri dengan rakorda, rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia di Lampung, di mana pada kesempatan itu nantinya Joko Widodo akan bertemu langsung dengan putranya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Kita lihat dulu.
prosesinya. Ini dengan bahasa khas Lampung. Beliau Sultan Serayu di Pucangor untuk ngajak saat prosesi penganugerahan gelar untuk menerima penghargaan atau kepada Joko Widodo oleh masyarakat Lampung. oleh Ketua Bawah Supir Waikana menetapkan bahwa wajib beliau Haji Joko Widodo itu ada baginda pemuka bangsa. Gelarnya adalah baginda pemuka bangsa. Ini adalah bagaimana prosesinya ya saat penganugerahan gelar baginda pemuka bangsa yang diberikan oleh 5 masyarakat kerajaan adat di Lampung, katanya di Kedaton Bandar Lampung. Ya. Terlihat memang Jokowi menikmati prosesi tersebut begitu ya. Sebentar, ada permintaan. Baik, kita lanjutkan. Dan ungkapan istilah Raja Jawa itu oleh Balilah Adelia juga pernah diungkapkan saat tadi saya sebut saat ada Partai Golkar membuat acara begitu, dan acara itu adalah acara pertama kali Bahlil dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dan memang saat itu terjadi tidak secara normal ya, karena saat itu ada pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, yakni Airlangga Hartarto. Nah, saya juga sudah cari tadi videonya dan coba akan saya putarkan tentang bahayanya Raja Jawa barang ini ya. Istilah Bahlil itu Raja Jawa barang ini, hati-hati dengan barang ini ya. Barang itu istilah khasnya Balilah Adelia. Kita lihat ini pidato Bahlil ketika itu. Ini saya jujur aja. Sebentar. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Ini pidato Bahlil saat pertama kali dilantik sebagai Ketua Umum Partai. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Nah, disinilah. Jadi kita harus lebih banter lagi. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main celaka kita. Nah, Raja Jawa ini. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Bahlil ketika memberikan ungkapan Raja Jawa kepada Joko Widodo, dan menarik dalam dialog Badilog secara spesifik Roy Suryo memang menceritakan bahwa Joko Widodo itu memang menghendaki untuk menjadi Raja Jawa, bahkan sempat pernah meminjam pakaian Raja Jawa dari Raja Jawa sesungguhnya walaupun akhirnya tidak diperkenankan. Ini pernah diungkap di sebuah diskusi Badilog begini. Dalam pikirannya dia pengen begini mas, jadi raja. Iya. Jokowi ingin. Dan itu diwujudkan. Oke. Dalam setiap penampilannya, bahkan ada satu momentum dia benar-benar pengen meminjam baju raja sesungguhnya. Oh iya. Iya, itu saat akan kita bongkar. Oke. Tapi tidak dikasih oleh raja sesungguhnya itu. Oh, Solo juga. Ya, nantilah ada lah itu ceritanya. Mas Nadi pintar lah kalau coba. Ya udah ketahuan lah kalau Solo mana Jogja mana kita. Akhirnya dia pakai baju raja yang salah. Akhirnya dia pakai baju Raja Amangkurat yang Amangkurat jahat. Salah. Jadi dia sengaja bikin baju Amangkurat. Padahal dia kesehariannya tuh kayak gini nih seharusnya. Ini pun juga lucu kalau dipikir. Jangan dikira mas, ini dia menikmati kesendirian. Dia minta difoto begini dengan fotografer yang banyak. Setting. Kebetulan salah satu fotografernya itu saya sangat kenal bagus karena dia dulu juara 2 nasional foto Parpostal. Saya juara 1. Namanya Mas Agus. Dia setelah dia nggak kerja lagi dengan Jokowi, wah banyak sekali menceritakan. Dan sifatnya tidak hilang mas orang ini. Jadi orang ini di tempat yang ini kan ada di Indonesia Timur ya, dia melihat danau kayak gini, pengen bergaya seperti ini. Tapi ketika di Istana Bogor apa yang dilakukan? Dia tidak menghilangkan kebiasaannya memelihara kodok. Jadi ambisi saudara Joko Widodo ingin jadi raja itu sudah lama dan banyak yang mengungkap dan membahasnya, dan ini sebenarnya alarm warning ya, peringatan yang menurut saya agak ngeri ya bagi penguasa hari ini, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga partai-partai politik yang lain.
Karena memang safari politik Joko Widodo hari ini tidak bisa dianggap sepele. Ada beberapa faktor ya. Pertama, tentang hilangnya presidensial threshold, yakni batas ambang suara partai politik untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Kalau sebelumnya ada batas ambang 20% suara parlemen atau DPR RI dan 25% suara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan kandidat capres dan cawapres. Nah, ini sudah dibatalkan MK sehingga sekarang partai apapun asalkan dia lolos pemilu maka dia bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden baik secara mandiri atau sendiri maupun berkoalisi. Dan PSI yang hari ini di backup langsung oleh Joko Widodo dalam kelilingnya ya, dalam manuver politik istilah dulu belusukannya yang hari ini di Lampung bisa menjadi kendaraan politik bagi Jokowi untuk mengorbitkan dia sendiri atau bahkan ya putra mahkotanya untuk bisa menjadi raja selanjutnya untuk melanjutkan tahta kerajaan yang dia inginkan. Karena kalau kita bicara kerajaan kan berarti kekuasaan tidak kemudian diserahkan kepada keluarga lain tapi diwariskan. Hanya bedanya kalau dulu diwariskan melalui prosesi pengangkatan raja, kalau hari ini diwariskan melalui prosesi pemilu. Jadi pemilu itu seperti prosesi pengangkatan raja saja. Jadi suara rakyat itu hanya untuk legitimasi, media hanya untuk framing, opini sudah dibentuk, otoritas pemilu sudah ditentukan, baik KPU ataupun sampai ke MK. Jadi sudah ditunggu. Pertama dikeluarkan keputusan oleh KPU, kalau jadi sengketa sudah ditunggu di MK, semua sudah dikendalikan. Sehingga apa? Pemilu itu hanyalah prosesi melanjutkan tahta Raja Jawa. Dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau dulu mungkin nggak khawatir, kenapa? Karena masih ada presidensial threshold. Akhirnya mau nggak mau Joko Widodo harus bekerja sama dengan partai lain yang sudah memiliki suara. Atau setidaknya seperti kemarin lah. Kemarin itu kan Joko Widodo terpaksa harus bekerja sama dengan Prabowo Subianto mengalah putranya menjadi wakil presiden agar bisa ikut kontestasi. Sebab kalau tidak bersama Gerindra maka Prabowo Gibran nggak bisa maju sendiri dengan PSI karena PSI juga belum punya suara gitu. Kan kemarin gabungan jumlah partai politik. Sehingga hari ini ancamannya sebenarnya bukan hanya bagi Gerindra, tapi juga bagi yang lainnya, Golkar, Hanura, semua partai lah, Golkar, Demokrat, ya Nasdem. Kecuali partai-partai itu memang sudah ridho untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Raja Jawa ini. Maka mereka tidak perlu melawan, tapi hanya perlu mencari dukungan atau menjilat ya gitu. Dan pada faktanya sudah banyak begitu. Misalkan nih, sejumlah kader-kader yang ada di partainya Surya Paloh, yakni Partai Nasdem itu banyak yang migrasi ke PSI. Dua petinggi Partai Nasdem yang kelihatan banget sekarang menjadi petinggi PSI. Yang pertama Ahmad Ali, dulu ketua DPP Nasdem, yang kedua Lestari Barus, dulu politisi Nasdem di DKI Jakarta, sekarang menjadi politisi teras di Partai Solidaritas Indonesia. Meskipun dulu PSI itu kan di bawah anak-anak muda ya, Grace Natali, Giring Ganesa dan yang lain, tapi sekarang benar-benar sudah dipimpin oleh politisi-politisi praktis yang senior dan yang dua diantaranya tadi dari Nasdem. Jadi nanti PSI itu bisa jadi sebagian kadernya diambil dari Nasdem, sebagian yang lain dari pemilihnya yang mayoritas diambil dari PDIP. Bukan mustahil ya, kader-kader partai lainnya juga dipeloroti oleh Joko Widodo dengan kekuatan finansialnya, jaringannya, dan sejumlah alat-alat kekuasaan yang masih ada dalam kendali kekuasaan Solo begitu. Jadi memang kesukaan Jokowi menggunakan pakaian adat raja-rajaan itu bukan sekedar hobi, tetapi itu adalah bahasa simbolik atau semiotik lah istilahnya, bahwa memang secara de facto dia ingin menjadi raja, bahwa dia sempat menduduki tahta sebagai raja selama 10 tahun, dan tahta itu kemudian dilanjutkan oleh putranya Gibran, dan dia ingin kembali menempatkan keluarganya ada di lingkaran tahta kekuasaan, sehingga secara terah kekuasaan Solo, kerajaannya masih tetap eksis dan mengendalikan republik ini begitu. Yang pertama. Yang kedua, Pilpres langsung itu menegasikan posisi partai. Kenapa? Kalau Pilpres melalui MPR, kekuatan partai itu dominan untuk menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena MPR itu mayoritas dikendalikan oleh partai. Karena MPR itu anggotanya adalah kader-kader partai yang ada di DPR. Tapi kalau Pilpres langsung, yang paling utama kekuatan uang, karena suara bisa dibeli. Kedua, kekuatan uang, karena opini media juga bisa dikendalikan. Ketiga, kekuatan uang, karena apa? Pertarungan di publik secara politik itu yang mengumumkan nanti adalah para relawan atau buzzer-buzzer yang banyak bekerja gitu. Keempat, otoritas kendali pemilu juga bisa dikuasai dengan uang. Kemarin kan juga sudah ramai tentang pembeli curang, dan akhirnya kan ya kita anggap ya sudahlah, abang bagaimana lagi. Keempat, nah kendali otoritas penegakan hukum. Baik penegakan hukum pidana oleh kepolisian, penegakan hukum pemilu oleh MK ataupun lembaga-lembaga yang lain yang dibentuk, sehingga apa? Ketika keputusan kemenangan sudah disiapkan oleh KPU, maka semua yang berkaitan dengan putusan itu sudah ada yang mengawal. Kalau mau digugat ke MK, sudah ada yang mengawal. Kalau ada yang mempersoalkan ke PKPU, sudah ada yang mengawal. Kalau ada yang dibawa ke Bawaslu, sudah ada yang mengawal. Paling tinggi yang dikorbankan adalah ketua KPU-nya, seperti kemarin ketika ketua KPU bermasalah, akhirnya dia yang dipecat dari KPU. Tapi keputusan KPU tentang kemenangan dari pemilu itu tidak berubah. Ketika dibawa ke MK,
gugatan itu juga tidak bisa mengubah keputusan KPU, tapi hanya melegitimasi keputusan KPU, seolah-olah ya tuduhan curang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dibawa ke MK dan MK sudah menolak gugatan itu, sehingga seolah-olah pemilu itu bersih. Artinya apa? Membawa perkara ke MK itu hanyalah melegitimasi kecurangan atau membersihkan dugaan pemilu curang, sehingga seolah-olah tuduhan itu sudah dibawa ke MK dan MK sudah memutus tidak ada, sehingga mau tidak mau itu bisa diterima. Sehingga apa? Ya partai tidak bisa punya kendali, tidak seperti dahulu gitu. Sehingga kalau PSI ini bisa kuat, maka PSI bisa saja ya, mengambil suara Demokrat, mengambil suara PDIP, bahkan ya bisa mengambil suara Gerindra yang hari ini menjadi penguasa. Jadi keliru kalau misalnya ketika Jokowi mau keliling itu yang khawatir hanya PDIP, sebab market ceruk pasar kader yang akan diambil oleh PSI bukan hanya dari PDIP, tapi seluruh partai yang memiliki genre politik kurang lebih sama atau platform politik yang kurang lebih sama, yakni nasionalis umum ya, seperti apa? PDIP, Golkar, Gerindra, termasuk Demokrat, Nasdem itu berpotensi kader-kadernya hijrah atau bermigrasi ke Partai Solidaritas Indonesia. Berbeda dengan PKS, PAN, PKB, P3, itu potensi untuk migrasi ke PSI kecil. Karena memang platform partai ini berbeda dengan PSI. Kalau PSI, platform partainya itu mirip-mirip atau sejenis lah dengan PDIP. Apalagi PDIP, paling potensial suaranya tergerus. Karena apa? Jokowi dulu yang menjadi simbol PDIP, bahkan dijadikan alat bagi PDIP untuk mendongkrak elektoral PDIP. Hari ini senyata-nyatanya jelas bahwa Jokowi dimanfaatkan oleh PSI untuk mengerek elektoral atau tingkat keterpilihan partai pimpinan Kaisang Pangarep ini untuk persiapan pemilu 2029 nanti. Sekian berkecada rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pikir kalau tidak segera melakukan tindakan emergensi untuk mengantisipasi ini, ya orang-orang yang ada di kekuasaan ini akan apa ya, gigit jari, atau setidaknya mereka harus ridho dipimpin oleh partai kecil yang langsung naik, atau partai kecil walaupun suaranya nggak terlalu signifikan, yang penting lolos di DPR, tapi partai itu bisa mengantarkan ketua umumnya atau calon presidennya menjadi presiden. Nah ini yang saya nggak tahu, partai nyadar nggak sih gitu. Kalau nyadar ya syukur, kalau nggak nyadar ya mungkin mereka memang sadar tapi nggak bisa melawan ya. Jadi udahlah, ambil aja. Daripada bertarung dengan Raja Jawa, lebih baik kita berkolaborasi dengan Raja Jawa, seperti yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia. Dia mewanti-wanti kader-kader Partai Golkar, jangan main-main dengan barang ini, kan sudah banyak korbannya yang macam-macam. Jangankan Surya Paloh yang disikat, ya Megawati pun ikut disikat. Nah, sekarang PDIP pun ikut dikalahkan. Bahkan sempat Joko Widodo menyatakan hebat kalau PDIP bisa mengalahkan capres yang didukung. Saat itu capres yang didukung adalah Prabowo Gibran begitu. Sesuai keceriaan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan baca sejumlah komentar yang malam ini sudah membersamai kita, walau tidak semuanya ya. Yang jelas, kalau saya sih isu Jokowi is back dan menjadi Raja Jawa ini, ya yang paling berpengaruh tentu kekuasaan Prabowo Subianto, yang hari ini the jure dan de facto adalah Presiden Republik Indonesia. Bisa jadi nanti Prabowo setelah tidak dibutuhkan juga bisa didepak oleh kekuasaan Raja Jawa. Karena apa? Politik itu kan tidak kenal kawan abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi. Sepanjang kepentingan itu sama, maka mereka bisa bekerja sama. Kalau kepentingan sudah berbeda, ya mereka bisa pisah jalan, bahkan saling berlawanan. Baik, sesuai ke channel, saya akan lihat beberapa komentar yang sudah masuk. Baik, ini saya bacakan saja. Boy Min, mungkin pernah sosok yang mengaku raja di Gunung Kawi, padahal mana mungkin maksudnya ya, padahal klinik yang dituju bukan ke makam yang di Jugo. Kemudian ada Meme Delia, gue malu jadi sismo lutuh. Kemudian ada lagi hidup Raden Kanjeng Mas Ratu Agung Joko Mulyono, Nando. Kemudian Jokowi gila pengen jadi raja. Kemudian ada lagi rakyat menjemput Jokowi, jelas 2009 lolos parlemen dan Roy masuk penjara dan apa ini. Saya baca lagi yang lainnya. Alhamdulillah Rasman kura-kura udah dikerangkeng Rasman. Oh ini udah tema yang lain ya. Saya nggak membahas nasib orang lah. Kalau sudah selesai ya eksekusi ya sudahlah, nggak usah kita bahas lagi. Kemudian ada lagi, jangan macam-macam kepada dinasti Mulyono, nanti bisa kualat dan nyungsep ke dalam tong. Kemudian ada lagi, haram mendukung PSI, Partai Solo Ingusan. Kemudian Joko Zong dan termul-termul Jokowi. Udah. Nah itu sebagian dari sejumlah komentar-komentar yang bisa kami bacakan. Selanjutnya kita lihat saja apakah persaingan politik ini sudah dideteksi. Kalau saya sih meyakini ya kekuasaan dalam hal ini Gerindra dan partai-partai lainnya juga sudah menyadari ancaman politik dari manuver PSI ini. Ya faktornya banyak, karena mereka tahu pernah di bawah kendali Joko Widodo 10 tahun, jadi tahu watak Joko Widodo, sehingga mereka juga
tidak berani terlalu terbuka. Beda dengan kayak saya dan kawan-kawan aktivis terbuka kan, karena kita nggak ada kaitannya dengan kekuasaan. Kalau ada kaitan kekuasaan pasti dijerat ya. Karena apa? Setiap orang yang terlibat dengan kekuasaan mustahil dia bersih. Pasti ada jejak-jejak kotornya, dan jejak-jejak kotor itulah yang bisa digunakan untuk menyandra secara politik. Dan memang ini lawan politik Jokowi yang tidak bisa dikendalikan hanyalah aktivis-aktivis yang merdeka dari kekuasaan yang tidak ada kaitan dengan pemerintahan. Tapi di luar itu, kalau mereka masih ada akses kekuasaan, mereka tidak akan berani terbuka untuk melakukan manuver terbuka melawan Joko Widodo. Demikian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.